Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlina Nurfadila. Saya mahasiswa S1 BPSJ dari PBJJ Jember. Di sini saya akan mengajak teman-teman semua untuk belajar bersama mengenai praktikum IPA di SD. Praktikum IPA tentang apa saja yang akan kita bahas kali ini? Terus tonton videonya ya. Terima kasih. Pada praktikum kali ini, kita akan membahas tentang rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida ekologi. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah suatu urutan yang menggambarkan bagaimana energi dan nutrisi berpindah dari satu organisme ke organisme lainnya dalam ekosistem. Dalam rantai makanan, biasanya dimulai dari produsen seperti tumbuhan yang melakukan fotosintesis, kemudian diikuti oleh konsumen primer, konsumen sekunder, dan seterusnya hingga mencapai penguraian, seperti bakteri dan jamur yang menguraikan sisa-sisa organisme mati. Rantai makanan membantu kita memahami hubungan antar berbagai makhluk hidup dan peran mereka dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah konsep yang menggambarkan hubungan antar berbagai organisme dalam ekosistem, terutama dalam hal siapa yang memakan siapa. Jaring-jaring makanan menunjukkan bagaimana energi dan nutrisi mengalir dalam ekosistem, dan setiap organisme memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem tersebut. Jika ada satu komponen yang terganggu, bisa berdampak pada seluruh jaring-jaring makanan. Piramida ekologi. Piramida ekologi adalah representasi grafis yang menunjukkan hubungan antar berbagai tingkat trofik dalam suatu ekosistem. Biasanya piramida ini menggambarkan jumlah individu, biomasa, atau energi yang tersedia di setiap tingkat trofik, mulai dari produsen di dasar piramida hingga konsumen puncak di puncaknya. Pada saat saya melakukan kegiatan pengamatan di darat, khususnya di area persawahan, saya mendapati keberadaan burung bangau yang sedang beraktivitas di lingkungan tersebut. Pada rantai makanan, produsen tumbuhan padi, konsumen tingkat 1 herbivora, serangga yaitu belalang, ulat serbuk sawah atau keong emas. Konsumen tingkat 2 karnivora, katak kecil, ikan yang memakan serangga atau siput. Konsumen tingkat 3 ada burung bangau yang memakan katak, ikan kecil, dan serangga besar. Penguraian atau dekomposer, bakteri dan jamur yang menguraikan sisa-sisa organisme mati di sawah dan mengembalikan nutrisi ke tanah. Selanjutnya, jaring-jaring makanan darat. Interaksi dalam jaring-jaring yaitu padi dimakan oleh belalang, ulat, dan keong emas. Belalang dan ulat dimakan oleh katak dan burung kecil. Keong emas dimakan oleh burung bangau, katak dimakan oleh burung bangau. Ikan kecil dimakan oleh burung bangau. Burung kecil bisa dimangsa oleh ular sawah. Semua organisme mati diuraikan oleh bakteri dan jamur. Selanjutnya, piramida ekologi darat. Tingkat 1, produsen paling bawah, padi dan alga menghasilkan energi melalui fotosintesis. Populasi dan energi paling banyak, kedua, konsumen tingkat 1, yaitu herbivora, serangga, yaitu belalang, ulat, serbuk sawah atau keong emas. Tingkat 3, karnivora kecil, katak, ikan kecil yang memakan serangga atau siput. Tingkat 4, konsumen tingkat 3 ada burung bangau yang memakan katak, ikan kecil, dan serangga besar. Selanjutnya, ekosistem perairan. Pada saat saya melakukan kegiatan pengamatan di ekosistem perairan, khususnya di wilayah sungai, saya menemukan keberadaan ikan yang hidup di lingkungan tersebut. Pada rantai makanan di ekosistem sungai, terdapat fitoplankton, serangga air, ikan kecil, ikan besar, dan burung bangau. Selanjutnya, jaring-jaring makanan di ekosistem sungai. Fitoplankton dimakan zooplankton dan serangga air. Zooplankton dimakan oleh ikan kecil. Serangga air dimakan oleh katak atau ikan kecil. Ikan kecil dimakan oleh ikan besar dan burung bangau. Katak dimakan oleh burung bangau, ikan besar juga dimakan oleh burung bangau. Dan yang terakhir adalah piramida ekologi sungai. Tingkat 1, produsen fitoplankton, yaitu alga. Tingkat 2, konsumen primer, karnivora, zooplankton, dan serangga air. Tingkat 3, konsumen sekunder, karnivora tingkat rendah, ikan kecil, dan katak. Tingkat 4, konsumen tersier, karnivora tingkat tinggi, ikan besar. Tingkat 5, predator puncak, burung bangau. Cukup sekian pengamatan dari saya mengenai materi praktikum kali ini. Lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.